Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabandi dengan NPM A1F021027 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar praktikan dapat memiliki keterampilan dalam melaksanakan percobaan viskositas ini dan mengetahui hubungan antar gaya yang dialami atau yang bekerja pada benda yang bergerak di dalam fluida. Yang ketiga yaitu agar praktikan dapat menentukan koefisien suatu zat yang menggunakan rumus Stokes. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu timbangan, benang, gunting, penggaris, karter, dan tiga botol yang sudah dipotong atasnya, yang masing-masing berisi air 500 ml, sabun 500 ml, dan minyak goreng 500 ml, kelereng 3 buah, dan stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch pada HP. Baiklah, langkah pertama pada percobaan kali ini yaitu menimbang kelereng agar mendapatkan massa dari kelereng. Nah, didapatkan hasil massa dari kelereng yaitu 5 gram. Mulai. Langkah kedua yang dilakukan yaitu mengukur diameter kelereng dengan cara mengelilinginya dengan benang. Didapatkan panjang tali dari pengukuran tadi yaitu 5 cm. Langkah ketiga yaitu menimbang botol kosong yang berukuran 600 ml. Dan didapatkan hasil timbangan yaitu 10 gram. Langkah selanjutnya menimbang botol yang sudah berisi air, minyak, dan juga sabun cuci piring. Yang pertama ditimbang yaitu air yang sudah ada di dalam botol, dan didapatkan hasil sebesar 500 gram. Selanjutnya menimbang minyak yang sudah ada dalam botol. Didapatlah hasil sebesar 480 gram. Selanjutnya kita menimbang sunlight yang sudah ada di dalam botol dan didapatkan hasil seberat 500 gram. Langkah berikutnya yaitu mengukur ketinggian fluida yang ada pada botol. Ukur tiap-tiap fluida. Yang pertama kita ukur yaitu ketinggian fluida atau ketinggian air pada botol pertama. Didapatkan hasil setinggi 15,5 cm. Pada fluida kedua yaitu minyak goreng, didapatkan hasil ketinggian yaitu 15,5 cm. Dan yang ketiga yaitu pada sabun. Pada sabun pula terdapat ketinggian yaitu 15,5 cm. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menjatuhkan kelereng atau memasukkan kelereng ke dalam air atau fluida pertama dengan mengukur kecepatan jatuh kelereng ke dasar air dengan menggunakan stopwatch. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 31 detik dan ditulis pada tabel. Setelah diukur, ambil kelereng yang berada di dalam menggunakan sendok. Usahakan air tidak ikut terbawa oleh sendok. Ulangi langkah serupa pada air dan hitung dengan menggunakan stopwatch. Dan didapatkan hasil pada percobaan kedua ini yaitu 41 0,0 kan hasil pada percobaan kedua ini yaitu 0,41 detik. Ambil lagi kelereng yang sudah berada di dalam air.
menggunakan sendok, dan jangan sampai air terbawa oleh sendok. Lakukan percobaan ketiga dengan cara yang sama. Dan didapatkan hasil sebesar 0,44 detik. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan pada minyak. Lakukan percobaan pada minyak seperti langkah-langkah yang sudah diperagakan pada air, yaitu menjatuhkan kelereng ke dalam minyak dengan mengukur menggunakan stopwatch. Dan didapatkan hasil pada percobaan pertama ini yaitu 0,47. Selanjutnya ambil kelereng yang ada pada minyak dan usahakan minyak tidak terbawa oleh sendok. Lakukan percobaan kedua menggunakan cairan minyak. Didapatkan hasil sebesar 0,51 dan didapatkan hasil sebesar 0,51 sekon. Selanjutnya ambil kelereng yang ada pada minyak dan sekali lagi usahakan minyak tidak terikut oleh sendok. Dan lakukan percobaan ketiga pada minyak dengan cara yang sama. Dan didapatkan hasil sebesar 0,53 pada percobaan ketiga kali ini. Tahap ketiga yaitu menjatuhkan kelereng ke dalam fluida yang berjenis Langkah selanjutnya yaitu menjatuhkan kelereng ke dalam Langkah selanjutnya dilakukan percobaan pada fluida sabun cuci piring. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali atau sebanyak pengulangan 3 kali. Dan dihitung waktu kecepatan kelereng hingga ke dasar. Di sini saya mendapatkan waktu kelereng jatuh ke dasar sebesar 1,26 detik. Ambil kembali kelereng yang ada di dalam fluida dan usahakan sabun cuci piring tidak ikut terbawa oleh sendok. Lakukan pengulangan kedua. Pada pengulangan kedua didapatkan waktu sebesar 1,30 detik. Ambil kembali kelereng yang sudah ada dalam botol. Ambil kelereng dan usahakan agar sabun cuci piring tidak ikut terbawa oleh sendok dan juga kelereng. Lakukan percobaan terakhir dan hitung kecepatannya. Pada percobaan ketiga didapatkan waktu sebesar 1,35 detik dan catat hasilnya. Dari percobaan ini didapatkan tabel pengamatan 8.1, yaitu cairan fluida yaitu air, volume airnya yaitu sebesar 500 ml,
massa air sebesar 490 gram, dan massa jenis air yaitu 980 kg per meter kubik. Di sini pada ketinggian cairannya yaitu 0,25 meter, waktu terukur yaitu diperoleh 0,31 untuk percobaan pertama, 0,41 untuk percobaan kedua, dan 0,44 untuk percobaan ketiga. Dari percobaan ini didapat juga kecepatan relatif bola terhadap fluida, yaitu sebesar 0,5 meter per sekon, 0,378 meter per sekon, dan juga 0,352 meter per sekon. Dari perhitungan yang saya lakukan didapatkan koefisien viskositas yaitu 0,5, 2,5, 3,12, 3,3. Pada tabel ini diperoleh ralat yaitu ralat pada koefisien viskositas yaitu ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlaknya yaitu sebesar 0,24, ralat nisbinya 0,08%, dan ketelitiannya yaitu 99,92%. Selanjutnya didapatkan tabel 8.2. Di sini pada tabel 8.2 menggunakan cairan fluida yaitu minyak goreng dengan volume minyak goreng yaitu 500 ml dan massa minyak goreng tersebut yaitu 470 gram, dan juga massa jenis minyak gorengnya yaitu 979,1 kg per meter kubik. Pada percobaan ini menggunakan ketinggian cairan yaitu 0,25 meter dan diperoleh waktu terukur untuk percobaan pertama 0,47, percobaan kedua 0,51, dan percobaan ketiga yaitu 0,53. Dan pada tabel ini didapatkan kecepatan relatif bola terhadap fluidanya yaitu 0,329 meter per sekon, percobaan kedua 0,303 meter per sekon, dan 0,292 meter per sekon untuk percobaan ketiga. Dari perhitungan yang saya dapat untuk tabel pengamatan 8.2 dari koefisien viskositasnya yaitu percobaan pertama 3,8, percobaan kedua 4,12, dan percobaan ketiga 4,28. Pada tabel ini didapat pula ralat koefisien viskositasnya yaitu ralat mutlak sebesar 0,35, ralat nisbi sebesar 0,09%, dan ketelitiannya yaitu 99,91%. Dan didapatkan tabel pengamatan 8.3 yaitu yang menggunakan cairan fluida sabun cuci piring dengan volume sabun cuci piring yaitu 500 ml dan massa sabun cuci piring yaitu 490 gram dengan massa jenis sabun cuci piring yaitu 980 kg per meter kubik. Di sini masih menggunakan ketinggian cairan yaitu 0,25 meter, dan pada percobaan ini didapatkan waktu terukur yaitu 1,26 detik untuk percobaan pertama, percobaan kedua 1,30 detik, dan percobaan ketiga yaitu 1,35 detik. Di sini saya juga menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida dan didapatkan peroleh sebesar 0,123 meter per sekon, 0,119 meter per sekon, dan juga 0,115 meter per sekon. Di sini juga saya menghitung koefisien viskositas dari pengamatan 1, 2, dan 3 didapatkan 10,2 dan percobaan kedua 10,52 dan percobaan ketiga yaitu 10,93. Pada tabel ini didapatkan ralat koefisien viskositasnya yaitu ralat mutlak sebesar 0,54, ralat nisbinya sebesar 0,5%, dan ketelitiannya yaitu 99,95%. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul. Pertanyaan nomor 6, apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas? Jawabannya yaitu tekanan, temperatur, ukuran besar, dan berat molekul, dan juga kekentalan fluida. Yang ketujuh, jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida dengan sesuai hukum Stokes. Gaya gesek antara permukaan benda pada benda padat yang bergerak dengan
fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Dalam percobaan ini terdapat gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida, dan gaya gesek ini berbanding lurus dengan koefisien viskositas. Yang kedelapan, tulis kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Viskositas adalah sifat dari suatu zat fluida yang disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kinetis pada zat cair tersebut. Dari percobaan yang sudah dilakukan dan didapatkan datanya, dapat disimpulkan bahwa besaran yang dapat mengubah atau mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur ukuran besar, dan juga berat molekul, dan juga kekentalan fluidanya. Yang kesembilan yaitu jika ketinggian zat cair dibuat berbeda, bagaimana kecepatan relatif bola terhadap fluida? Karena apabila ketinggian zat cair ditambah, maka waktu jatuh bolanya akan ikut bertambah, yang mengakibatkan kecepatan relatif pun ikut bertambah karena kecepatan relatif berbanding lurus dengan ketinggian cairan. Yang ke-10, yang pertanyaan terakhir yaitu analisis urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang terkecil jika yang diuji adalah air, susu, minyak goreng, dan juga sabun cuci piring. Jawabannya, karena semakin kental fluida yang digunakan, maka kecepatan suatu benda yang dijatuhkan di dalamnya akan semakin lambat. Jadi urutannya yaitu air, minyak goreng, susu, dan juga sabun cuci piring. Selanjutnya, di sini saya akan melampirkan hasil perhitungan yang saya gunakan untuk mengisi tabel-tabel sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan. Viskositas adalah kekentalan lapisan-lapisan fluida ketika lapisan tersebut bergeser satu sama lain. Viskositas juga merupakan gesekan dalam fluida. Fluida itu dapat berupa air atau juga gas. Namun istilah ini lebih sering dihubungkan dengan cairan. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan geseran antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Secara matematis, besarnya viskositas dinyatakan dengan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan lapisan fluida. Dan menurut hukum Stokes, benda yang bergerak dengan kecepatan F tertentu dalam fluida kental akan mengalami gaya gesekan oleh fluida. Koefisien K bergantung pada bentuk geometri benda. Untuk benda yang berbentuk bola sehingga K sama dengan 6 PR. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, ukuran, serta berat molekul, dan juga kekuatan Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, ukuran, serta berat molekul, dan juga kekuatan kohesi. Dari percobaan ini dapat ditarik kesimpulan yaitu semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Semakin kental suatu zat cair, maka selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini dapat ditarik kesimpulan yaitu semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Yang kedua yaitu semakin kental suatu zat cair atau fluida, semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Sekian video praktikum
viskositas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.